Assalamualaikum Sahabat Atma. Ketemu lagi bersama Farika dalam program Otista, obrolan dan tips seputar kesehatan jiwa. Nah, kali ini dalam rangka hari ulang tahun PPNI ya, yaitu Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Nah, di hari Perawat Nasional, kalau kita secara awamnya itu selamat datang kepada ada Ketua PPNI Rumah Sakit Atma Husada Mahakam, yaitu bisa diperkenalkan Kak. Oke, saya Budi Rahman, saya Ketua TPK PPNI Atma Husada Mahakam Samarinda. Dan ditemani oleh Haryati. Nah, Kak Haryati sebagai apa Kak di PPNI Sebagai Atma? sekretaris, saya nyapa dulu teman-teman Iya, semua. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sehat selalu ya teman-temannya di bulan Ramadan ini. Semoga kita selalu bisa menjalankan ibadah sampai selesai dengan penuh kegembiraan, dengan penuh rasa syukur kita. Dan hari ini di hari momen hari persayaan ulang tahun PPNI, kita akan bersama-sama ya. Iya betul, kita akan menemani. Nah, hari ini mungkin kita tidak spesifik membicarakan tentang kesehatan jiwa, karena dalam rangka ulang tahun PPNI kami sengaja mengundang ketua dan sekretaris dari PPNI Rumah Sakit Atma Husada Mahakam. Nah, kita langsung aja ya sahabat Atma ya, tanpa berlama-lama lagi kita akan menuju pertanyaan pertama. Apa sih arti ulang tahun PPNI bagi seorang perawat itu sendiri, Kak? Oke, terima kasih ya. Jadi PPNI itu adalah wadah organisasi tempat berkumpulnya para perawat yang ada di Indonesia. Jadi PPNI itu sendiri ada DPP yang ada di pusat, kemudian DPW yang ada di provinsi, DPD yang ada di kota. Untuk kita di rumah sakit ini ada namanya DPK, komisariat. Ya. Jadi artinya sih sebetulnya sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi perawat, kontribusi perawat ya, pengorbanan, pengabdian mereka ya. Jadi sebagai bukti lah eksistensi kita bahwa perawat ini ada dengan adanya organisasi itu ya. Untuk sebagian besar perawat yang ada di Indonesia ini alhamdulillah sudah tergabung di PPNI. Jadi sebagai bentuk apresiasi, pengabdian, dedikasinya, maka dia diperingatilah hari ulang tahun PPNI setiap tanggal 17 Maret. Iya, kemudian mungkin Kak Haryati bisa ditambahkan? Itu juga dengan adanya hari PPNI ini, untuk kita sebagai perawat itu diakui oleh masyarakat, oleh semua yang ada di sekitar kita. Pengakuan lah. Iya, oke. Karena dari organisasi profesi ya, organisasi profesi. Kemudian kalau untuk di yang lebih mengerucut lagi nih, itu kan nasional ya, seluruh Indonesia. Kalau kita hitungnya nih per wilayah Kak atau? Kalau kita ini ya seperti yang saya bilang tadi kan, kalau untuk pusat itu dinamakan DPP PPNI pusat, kemudian untuk provinsi itu DPP wilayah, DPW itu ketuanya Pak Ismansa, untuk Kota Samarinda itu DPD sebutannya, diketuai oleh Ibu Ade Maria Ulfa, dan untuk wilayah rumah sakit, internal rumah sakit disebut dengan komisariat. Oh gitu. Berarti di setiap rumah sakit yang ada di Samarinda khususnya itu pasti ada lagi ketua PPNI-nya gitu ya? Iya, Ya. betul. Ada Termasuk puskesmas. Termasuk Jadi puskesmas. mereka jadi satu di bawah satu DPK. Oh gitu. Kalau untuk khusus untuk yang di rumah sakit ini, berarti tupoksinya sebagai seorang ketua apa nih? Iya, yang jelas kan sebagai ketua DPK kan kita ada program kerja, visi dan misi ya. Yang jelas kita mengakomodir kebutuhan teman-teman perawat di rumah sakit Atma Husada. Nah, di antaranya adalah terkait tentang pengembangan kompetensi mereka. Jadi kita punya program seperti seminar, terutama untuk di bidang jiwa ya, karena kita khususnya di jiwa. Kemudian yang sering yang sering bermasalah itu kan terkait STR SIP. Itu kita advokasi membantu teman-teman yang mengalami kesulitan untuk perpanjangan terkait dengan SKP-nya ya. Karena kalau mohon maaf saya potong, kalau untuk STR itu adalah wajib ya, tidak boleh Ya, betul. praktek ya kalau Ya. misalnya tidak ada ya. Oke, lanjut ya kayak terus apa sih yang menjadi alasan untuk memilih profesi ini, profesi perawat, nah khususnya di perawat jiwa nih, karena kita ada di rumah sakit jiwa.
Mungkin sahabat Atma juga yang sedang belajar menjadi perawat lagi mikir-mikir mau ngambil penjurusan yang mana nih, bidang yang mana nih. Silakan dari Kak Budi dulu atau Kak Diatisa boleh. Dulu deh. Saya dulu kali ya. Ya, boleh. Jadi, Yang paling lama nih. Oke. jadi memang apa sih menjadi alasan? Tentunya setiap orang pasti berbeda-beda ya alasannya. Kalau secara pribadi saya sendiri, awalnya memang tidak ada mau jadi perawat, itu nggak ada. Jadi memang dulu itu secara tidak sengaja aja. Kalau dulu kan kalau kita mau pengen cepat kerja itu ya masuk perawat gitu kan. Nah, dulu seperti itu. Awalnya ikut masuk sekolah perawat, nggak ada pemikiran mau jadi perawat. Sempat shock juga kan waktu kita awal, wah belajar. Ternyata jadi perawat tuh gini nih, dinas malam, dinas sore, lebaran praktek. Jadi nggak seperti yang kita bayangkan, tapi seiring berjalannya waktu ya, akhirnya kita menikmatin bahwa ternyata ada seninya. Jadi perawat itu ya melayani orang banyak segala macam. Jadi yang dari awalnya nggak ada niat, tiba-tiba langsung sekolah, kaget seperti itu, akhirnya dijalanin dan sampai sekarang. Kalau dibilang kenapa ada di rumah sakit jiwa, tentunya kan kita dulu tidak pernah terpikirkan bahwa akan bekerja di rumah sakit jiwa ya, karena memang waktu itu ada proses perekrutan PNS itu kan SK-nya di mana ditempatkan. Tapi memang kembali lagi di pendidikan perawat itu semua ilmu dipelajarin, bahwa maternitas, bedah, anak, termasuk jiwa. Jadi kita dimanapun ditempatkan ya kita siap gitu ya. Kita sudah dapat dasarnya. Nah sekarang di jiwa ini ya kita tinggal mendalami aja lagi. Mungkin gitu, kalau Mbak Yati beda lagi. Iya, karena setiap orang pasti punya pengalaman yang berbeda. Ya. Jadi motivasi diri ya, kembali kepada motivasi diri sama lingkungan di mana kita dibesarkan. Ketika kita dibesarkan di dalam satu keluarga yang memang orang itu nekas, kemungkinan jiwa itu akan mengalir. Tapi ketika kita dibesarkan dalam keadaan ekonomi keluarga yang sedang pas-pasan, mungkin itu menjadi salah satu motivasi. Kenapa? Perawat itu lingkungan pekerjaannya lebih cepat ya, lebih dapat. Ketika kita berada di lingkungan kita itu merawat orang sakit, orang tua yang sakit, saudara yang sakit, itu menjadi motivasi terbesar kita untuk menjadikan kita sebagai seorang perawat dengan harapan kita bisa memberikan apa yang kita punya dari sisi caringnya kita. Nah dari situlah banyak beberapa orang, bukan hanya saya saja, tapi beberapa orang menjadikan motivasi itu untuk bekerja sebagai perawat. Tapi banyak lagi. Nah ketika kita bekerja keperawatannya tidak hanya sebagai satu saja yang mental saja, tapi seluruh yang kita pelajari itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, memberikan pelayanan paripurna kepada pasien itu menjadi satu bekal kita. Ketika awal-awalnya saya berada di rumah sakit umum, yang saya lakukan adalah memberikan pelayanan secara fisik, belum masuk ke dalam khusus jiwa, mental ya. iya. Dulu kan skupnya masih fisik ya, mental. Ternyata seiring waktu saya ditempatkan di rumah sakit jiwa, banyak sekali ya yang berbeda. Ternyata tidak hanya itu saja, kembali ke konsep jiwa, konsep sehat ya, bahwa individu itu akan dinyatakan sehatnya apabila secara fisik dan mental sakit. Jadi ketika kita jadi seorang perawat, apapun kita harus siap dan bisa memberikan pelayanan. Tidak hanya pasien yang sakit, pasien sehat dan pasien sakit, kemudian dari individu ataupun komunitas ataupun keluarga kita harus siap untuk memberikan pelayanan ke perawat. Nah, begitulah sahabat Atma, sedikit pengalaman ya dari para senior. Mungkin di rumah teman-teman sahabat Atma juga sedang belajar nih. Mungkin yang awalnya kalau misalkan dalam satu keluarga itu dari nakes, misalnya ada yang dokter atau perawat, ya ayah ibunya biasanya disebutnya apa tuh, pure blood katanya. Pure blood katanya kayak gitu. Tapi kadang ada yang misalnya dari keluarga itu tapi dia punya minat yang berbeda gitu, itu bisa juga kan gitu. Kemudian memang kalau untuk kekurangan tenaga perawat itu yang menjadi alasan salah satunya mungkinnya karena masih banyak dibutuhkan, jadi banyak adik-adik kita yang masih akhirnya memilih untuk menjadi perawat ya, seperti Kak Budi bilang di awal, karena yang paling cepat untuk dapat pekerjaan nih gitu kan ya, seperti itu. Oke lah, baik. Kemudian apa sih perbedaan perawat di rumah sakit umum dengan di rumah sakit jiwa? Iya. Yang paling mencolok ya. Jelas ya, Jelas kelihatan. Kelihatan. Di rumah sakit umum itu kan lebih tahu pada fisiknya ya.
Tapi kalau di jiwa ini lebih pada mental dan jiwanya yang kita rawat ya. Karena kalau rumah sakit jiwa itu badannya sehat, nggak ada kekurangan apapun gitu kan, tapi jiwanya yang terganggu. Nah kalau di rumah sakit umum nyata fisik. Ya perawatannya juga beda ya. Kalau di fisik kan mungkin bisa kita ngukur ya. Misalnya kalau sakit panas sekian hari udah bisa. Tapi kalau di jiwa kan sekarang kan bisa cepet, bisa panjang gitu ya. Nah, jangka waktunya lebih panjang perawatannya. Nah salah satunya sih itu ya yang kelihatan yang membedakannya. Mungkin Mbak Yati kalau mau menambahkan. Ya jadi gini, tapi ya memang terlihat ya perbedaannya. Satu secara fisik, rumah sakit jiwa itu mengarah ke mental. Tapi dengan sakit mental itu tidak menutup kemungkinan juga dia menderita penyakit fisik. Jadi kalau di kita juga kita tidak hanya memberikan pelayanan mental saja, tapi juga penyakit-penyakit fisik yang disertai pada saat pasien itu dirawat di rumah sakit. Apalagi kan sekarang berkembang juga ya kekhususan kita di rumah sakit sekarang bisa merambah ke fisik juga ya, untuk merawat fisik. Dan artinya kan sudah sebelumnya waktu belajar kan sudah dibekali dengan yang fisik. Justru ilmu jiwa ini adalah bidang lagi yang tambahan yang belum tentu, mungkin mohon maaf kalau saya salah gitu ya, koreksi, mungkin di perawat yang terbiasa di rumah sakit umum juga belum terbiasa di rumah sakit jiwa ya, mungkin ya ini. Kekhususan itu menjadi kita itu unik ya Mas ya. Unik kita itu. Iya. Kan kalau yang fisik itu ya Mbak Yati ya, misalnya penderita yang sakit yang sudah lama, kadang-kadang dia juga bisa mengarah ada gangguan di jiwa juga. Saya ini ada depresinya, misalnya kan terganggu akhirnya jiwanya karena sakit fisiknya lama nggak sembuh-sembuh. Ya itu sih sekarang kan sudah mulai terlihat seperti itu ya, sudah mulai kelihatan ternyata sakit fisik juga bisa disertai dengan gangguan jiwa. Tapi mohon maaf, ada nggak sih kan misalnya dari perawat jiwa nih karena seringnya berjibaku dengan pasien-pasien jiwa, jadi suka ke bawah nggak sih, jadi kayak ikutan halu gitu misalnya, atau mendengar Mudah-mudahan ya, kayak ada pasien ini ada suaranya manggil-manggil tapi ternyata enggak gitu. Ya, alhamdulillah sih saya sampai Mudah-mudahan sekarang tidak enggak. sama ya. Alhamdulillah. Iya pasti. Mungkin ada yang memang pasti akan ini ya terikut gitu. terikut. Tapi mudah-mudahan jika kita bisa jaga diri kita Iya, insya Allah Karena kita kita tahu ilmunya kan ya, kita itu insya Allah. ya Nah, dan niatnya juga kan merawat, jangan sampai Ayo, juga. ketularan. ya betul ketularan. Kalau penyakit fisik kan bisa ketular. Bisa. Penyakit yang bisa ketular. Ya mungkin dalam konteks kayak flu kan langsung gitu, mungkin nggak langsung juga. Nah, intermezzo aja ya sahabat Atma. Kemudian kalau boleh ya sih gambaran secara umum aja tentang asuhan keperawatan jiwa di rumah sakit kita sendiri itu seperti apa ya, Sabudi? Iya. Kalau asuhan keperawatan jiwa itu kan yang kita kenal sih ya selama ini kan ada 7 ya. Ada 7, ada perilaku kekerasan, ada gangguan persepsi sensori, halusinasi, terus harga diri rendah, isolasi sosial ya, ada waham, ada risiko bunuh diri ya, defisit perawatan diri, harga diri rendah. Jadi ada 7 yang biasanya. Memang masalahnya bukan cuma satu kan, jadi bisa muncul beberapa masalah dalam satu pasien, itu bisa sampai 2-3 masalah ya. Betul. Oke, jadi sahabat Atma untuk khusus untuk asuhan keperawatan jiwa sendiri nanti kita bisa akan podcast dengan banyak dari mungkin dari komite keperawatan, kemudian juga dari perawat-perawat senior tentunya ya sahabat Atma. Jadi jangan lewatkan untuk menonton podcastnya di YouTube-nya Rumah Sakit Atma Husada Mahakam yang official ya, jangan yang banyak karena nama-nama Atma Husada Mahakam itu banyak Kak, ada banyak yang, tapi yang asli adalah yang official yang memang dipegang dengan humas, dan bisa juga dengarkan melalui Spotify. Oke, kita lanjut lagi ya Kak ya. Apa sih suka dukanya menjadi seorang perawat khususnya apalagi di perawatan jiwa? Pasti banyak nih. Iya. Ya kalau sukanya yang jelas kan selama ini memang karakter pasien itu macam-macam ya. Jadi pada saat saya pikir sama ya, pada saat seorang perawat merawat pasien, kalau pasiennya sembuh, bisa pulang, bisa bergabung lagi, berinteraksi dengan orang-orang sekitarnya seperti layaknya orang normal, itu sudah suatu kesenangan buat kita suka. Tapi kangen. Artinya bahwa ternyata perawatan yang kita lakukan ini hasil gitu ya.
Kalau dukanya macam-macam ya. Dukanya itu pasiennya lama dirawat, terus nggak pulang-pulang misalnya kan. Artinya yang nggak ada keluarganya. Pasti kan ada ya beberapa, misalnya kalau pasien-pasien gelandangan yang kita rawat itu kan nggak punya keluarga ya. Kita juga sedih ya. Dukanya seperti itu ya. Dan segala macamnya lah, maksudnya tentunya kalau kita merawat pasien dengan perilaku kekerasan, dengan amuk dan segala macamnya itu kan juga salah satu tantangan yang kita hadapin ya. Ya itu sih salah satu dukanya ya, yang kita alamin ya. Kalau sukanya banyak lah, sudah sekian tahun. Pernah itu Kak, maksudnya fisik dari mereka yang mengamuk. Itu adalah risiko ya. Jadi setiap pekerjaan kan memang ada risikonya. Tapi memang kalau kita kan sudah diajarin ya bagaimana cara menghadapi pasien amuk, tekniknya seperti apa kan. Kalau di gawat darurat psikiatri itu kan kita diajarin bagaimana kita menghandle pasien, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan pasien, menerapkan prinsip-prinsip safe word ya, misalnya bagaimana kita men-top down atau men-calm down-kan pasiennya. Jadi kalau kita menguasai itu semua, risiko pekerjaan itu bisa kita minimalkan ya. Silakan Mbak Yati. Kak Yati nih pengalamannya perempuan kan, saya bilang laki-laki. Betul ya, jadi suka duka itu selalu ada dimanapun kita bekerja. Masuk rumah sakit jiwa yang saya rasa pada saat awal masuk unik sekali ya, sepi gitu ya, sepi, pada pasien tidak sepi. Jadi yang sukanya itu ketika kita bisa mencapai target yang kita inginkan, pasien pulang lebih cepat, dia lebih jauh perbedaan ketika dia masuk sama ketika dia sudah pulang. Satu aja, ketika dia sudah bisa merawat dirinya sendiri itu sudah sebuah kepuasan bagi kita. Dia bisa berdandan, dia bisa mempercantik dirinya, itu ada kepuasan kita. Puas sekali kita bahwa kita itu berarti bagi pasien. Ya. Tapi ada banyak lagi faktor itu. Kita merasa bahwa kita ini memberi arti bagi mereka. Mereka juga ketika menyapa kita dengan ibu, bagaimana kabarnya, itu sudah kita punya kepuasan. Oh ternyata dengan ada pasien bermakna kita apa yang kita dilakukan. lakukan tanpa kita mandang kita lelah atau kenapa, itu pasti ada ya, pasti ada sebuah kepuasan pribadi yang kita dapatkan itu dari hati kita. Kemudian kalau dukanya tuh banyak ya, risiko cedera, kemudian juga ketakutan. Jujur, kita wanita-wanita ini, apalagi pasien yang dengan perilaku kekerasan, yang dengan riwayatnya jelek sekali, itu ada ketakutan pada saat itu. Tapi dengan dibekalinya ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan dari pengembangan kompetensi, itu kita menjadi lebih berhati-hati. Pasien safety kita junjung, kemudian staff safety juga kita junjung, sehingga insya Allah itu bisa kita atasi. Kemudian ada juga hal-hal yang sifatnya sama sih ya. Kalau di rumah sakit ini namanya perawat ya, kerjanya itu memang teman-teman yang shift terutama pada saat libur, pada saat ada hari raya seperti yang mau itu kita ya global semuanya ya. Tapi dengan namanya kita perawat, kita menjunjung kode etik, kita sudah bersumpah bahwa diri kita adalah seorang perawat. Waktu tidak menjadi batas ketika kita melakukan pengabdian kita sebagai seorang perawat. Kalau memang berarti sudah mencintai pekerjaan ya, betul. kita ya. Dari rasa yang ada mulai terpaksa, terbiasa, dan akhirnya saling mencintai, itu sebuah proses. Insya Allah itu semua. Teman-teman juga ya di ruangan juga yakin semuanya selalu mencintai. Makanya pengalaman itu sesuatu yang berharga dan tidak ada nilainya ya. Apalagi kalau misalkan melihat pasien yang kita rawat ya bisa sembuh, itu adalah goals-nya ya. Kemudian ini pertanyaan sedikit menggelitik sih. Pernah nggak sih merasa bosan sampai pengen berhenti? Maksudnya semua profesi kan pasti ada kayak gitu, cuma yang lebih senior dulu ya, apa ya namanya pekerjaannya, apapun pekerjaan itu kalau dilakukan dengan waktu yang lama, yang panjang, pasti ada rasa bosan. Apalagi saya sekolah perawat dari tahun 94, dulu 97 langsung kerja sampai sekarang, itu 80 tahun itu saya pikir ada rasa bosan. Tapi kalau untuk berpikir berhenti dari pekerjaan sepertinya tidak. Jadi kalau bosan pasti ada saatnya kita jenuh wajar saatnya kita jenuh, itu ada pasti. Tapi kembali lagi bahwa ini adalah profesi. Ini adalah pilihan kita gitu. Saya mau jadi perawat, akhirnya dari awalnya saya tidak tahu, jadi tahu, ya sudah, saya harus jalanin. Tinggal bagaimana kita aja lagi untuk menghilangkan bosan. Nah, kalau di rumah sakit jiwa ini kan kegiatannya banyak ya untuk menangani pasien dengan variasi kegiatan itu
saya pikir itu buat saya bisa mengurangi kebosanan saya. Berarti tergantung kita memanage-nya juga, Iya, kemudian betul. juga kita berinovasi dengan kegiatan-kegiatan yang dibuat gitu kan. Mungkin kalau kayak seperti apa? Iya sih, ya, namanya sebuah rutinitas yang dilakukan setiap hari secara kontinu ada sebuah titik bosan kita ya kan. Tapi bosan itu tidak berarti menggugurkan semangat kita untuk bekerja. Tidak serta-merta kita harus pindah pekerjaan lain, enggak. Jadi ya tergantung individu masing-masing. Tapi bagi saya sebuah rutinitas itu, sebuah kebosanan itu akan ada dan kita bisa atasi dengan berbagai cara. Salah satunya itu tadi berkumpul di dalam satu kegiatan bulanan ya. Kalau kita kan ada namanya kegiatan pengembangan kesejahteraan, itu ada namanya organisasi profesi kita arisan, seperti dengan adanya kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi internal, itu membuat kita jadi semangat lagi. Kemudian PAMGET yang biasa dilakukan oleh PPNI ataupun rumah sakit juga itu menjadi salah satu bentuk bentuk bahwa kita juga menghindari kebosanan dalam kita bekerja. Berarti sesama perawat maksudnya sering berkumpul dan saling menguatkan. Kemudian untuk ada nggak sih yang curhat-curhat tentang kesehatan jiwanya juga pada saat berkumpul. Pada saat kumpul selalu cerita tentang apa yang kita hadapi, apa kendalanya, membuat solusi dari masalah-masalah dihadapi di tempat pekerjaan kita tuh pasti. Dan tadi yang menarik yang kayak ngomong untuk kesejahteraannya di pengembangan kesejahteraan itu gimana tuh ininya penjelasannya tuh? Dari Pak Ketua. Jadi kalau PPNI itu kan ada program kesejahteraan. Ya ada arisan kita setiap bulan. Jadi di arisan itu bukan cuma goncang keluar uang dapat uang, enggak. Tapi kan di situ ada kegiatan semacam diskusi refleksi kasus, kerjasama sama komite untuk menambah pengetahuan teman-teman. Ada permasalahan apa nih dengan pasien, bagaimana cara pecahnya. Kemudian ada kita ada usaha koperasi kecil-kecilan walaupun nggak besar, tapi setidaknya apa yang kita lakukan itu juga kembali ke anggota PPNI. Dan kita juga setiap tahun itu kita selalu berusaha melaksanakan satu kegiatan seminar atau webinar yang untuk anggota PPNI kita di DPK ini adalah gratis. Jadi kalau misalnya di luar kan ada yang berbayar, walaupun 25.000 juga namanya bayar kan. Nah tapi kalau di kita insya Allah setiap tahun satu kali kegiatan itu gratis untuk mencukupkan SKP teman-teman. Itu khusus untuk yang di Rumah Sakit Atmosada. Iya, itu privilege-nya. Nah, itu programnya dari Ketua PPNI Rumah Sakit Atmosada. Makanya kalau yang mau mendapatkan privilege seperti itu, yuk gabung di Rumah Sakit Atmosada, mantap. Gitu. Nah, itulah sahabat Atma. Artinya memang kita semoga kedepannya juga bukan hanya dari profesi orang-orang dari perawatnya sendiri, dari PPNI sendiri yang memikirkan untuk kesejahteraan, tapi mungkin yang lebih berwenang-wenang lagi bisa memberikan kesejahteraan untuk khususnya PPNI untuk hari ini, dan mungkin untuk juga untuk profesi-profesi lainnya ya. Karena kan kita juga tidak bisa menepikan kesejahteraan, itu memang penting juga gitu untuk penambahan kesejahteraannya bagi seluruh profesi yang ada di Indonesia. Kemudian terakhir karena untuk menunggu Kak Budi ini orang sibuk sekali kan. Jadi kita harus tanya ini, pesan untuk perawat dan adik-adik yang sedang belajar menjadi perawat itu apa Kak dari Kak Budi? Iya. Oke, untuk teman-teman perawat pesannya adalah bekerjalah sesuai dengan SOP ya. Sesuai dengan standar care terhadap pasien, dan jangan pernah puas ya, jangan pernah puas terhadap apa yang sudah kita dapat. Terus kembangkan potensi diri ya, bahwa sebetulnya perawat itu multi talent. Artinya kita bukan cuma di sini satu bidang aja. Kita punya potensi, dan kembangkan potensi diri itu untuk kedepannya sebagai seorang perawat. Jadilah seorang perawat yang profesional. Terus untuk adik-adik yang sedang sekolah, berkuliah ya, siapkan mentalnya, siapkan semangatnya, karena menjadi perawat itu bukan sesuatu yang ibaratnya dia unik jadi bisa perawat itu. Jadi harus menyiapkan mentalnya bahwa
yang kita hadapi itu bukan barang, bukan sesuatu yang tidak hidup. Yang kita hadapi itu adalah manusia dengan segala keunikannya. Jadi harus benar-benar menyiapkan mentalnya. Sekali Anda menekuni perawat, tekunilah perawat itu, jadikanlah itu sebagai sebagai semangat lah, sebagai ibadah. Sebagai ibadah. Ya, jadi dalam setiap melakukan kegiatan ke pasien itu, jadikanlah itu ibadah. Betul, jangan ditambahin kayak mungkin pesan banyak untuk adik-adik. Semua ingat ya, kembali ke hati, dan itu adalah sebuah pekerjaan yang dari hati. Kemudian ingat tadi pesan Mas Bidi, memang pekerjaan itu adalah ibadah. Jadi bekerjalah dengan hati, berikan pelayanan terbaik kepada pasien-pasien kita, kemudian kembangkan kompetensi kita, jangan stuck sampai di sini, selalu berkembang, carilah dan kembangkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien kita dan seluruh masyarakat pada umumnya. Siapapun di sekitar kita, keluarga kita, pasti kita harus memberikan itu sesuai dengan tugas kita sebagai perawat bagaimana. Jadi itu kembali ke konsep bahwa kita bekerja adalah ibadah. Iya, betul. Oke lah, sahabat Atma, sudah didengarkan tadi sangat inspiratif sekali dari para perawatnya kita, Ketua PPNI dan Sekretaris PPNI yang mewakili teman-teman perawat di Rumah Sakit Atma Husada. Tentunya kalau menurut saya dan mungkin juga teman-teman yang di luar dari nakes, pekerjaan seorang perawat itu adalah salah satu pekerjaan yang mulia karena membantu proses pemulihan orang banyak, itu halayak banyak, itu adalah sesuatu yang sangat berarti juga gitu untuk kita. Kalau misalkan kayak saya sakit juga kan pasti perginya kan ke rumah sakit, ke puskesmas, bertemu dengan perawat. Jadi seperti itu, tetap semangat untuk adik-adik yang belajar keperawatan ya Kak ya. Pokoknya selesaikan, jangan berhenti di tengah jalan. Pokoknya pintu kesempatan banyak untuk seorang perawat. Jadi seperti itu. Sekali lagi kami dari manajemen mengucapkan selamat juga, selamat Hari PPNI, selamat ulang tahun, dan semoga tetap memegang teguh bekerja untuk ibadah. Oke, baiklah sahabat Atma, jangan lupa juga untuk sahabat Atma yang mungkin mengalami perasaan tidak enak dan harus bicara dengan psikolog atau mengalami gangguan-gangguan lainnya tentang kesehatan jiwa, dapat datang langsung ke Rumah Sakit Atma Husada Mahakam atau menghubungi di hotline service Rumah Sakit Atma Husada Mahakam di nomor 0811 587 8787. Nanti suara-suara indah ini akan dapat kembali didengarkan oleh sahabat Atma di Spotify tentunya, kemudian juga dapat ditonton kembali dan terus-menerus di YouTube-nya Rumah Sakit. Sekali lagi saya Farika, kemudian ada Kak Budi dan Kak Yati mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan kita cuap-cuap dari tadi. Assalamualaikum, salam sehat jiwa. Assalamualaikum.